Justru merekalah yang curang. Kenapa? Karena selalu selama ini dituduhkan bahwa Alkitab, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah dipalsukan. Sudah tidak ada lagi manuskrip daripada kitab suci Kristen itu tidak ada. Ya, Alkitab itu palsu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru dari kami ya tentunya ya. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kita ya. Tentunya terbaru ya. Ini terbaru ada seorang non muslim YouTuber juga, ini kalau nama channelnya itu TV Laskar Kristus atau Arif Bulo ya. Kita akan mereaksi video dia ya. Di sini di videonya itu dia mereaksi video seorang muslim. Saya ulangin, TV Laskar Kristus ini dia punya video, dia mereaksi video seorang muslim ya. Ya, dia coba membalikan fakta di situ artinya tidak benar ya. Tapi di video ini tanggapan dia itu sangat tidak berdasar. Artinya semacam tuduhan sih. Hal inilah yang membuat saya bergairah untuk mengkritisi tanggapan dia. Dia menanggapi berbicara tentang Islam, mereaksi video YouTuber muslim berbicara tentang Islam, tapi dia non muslim. Akhirnya salah kaprah lah ceritanya. Baik. Sebelum itu minum dulu sambil minum kopi. Mari kita dengar sama-sama video dia si Arif Bulo ini. Baik, kita sama-sama dengar, nanti akan kita tanggapi ya. Nah teman-teman sekalian, kita akan menanggapi satu hal bahwa katanya orang-orang Kristen itu akan kena batunya karena orang Kristen itu tidak beriman kepada Al-Quran, hanya kepada Taurat, Zabur dan Injil, sementara di Al-Quran tidak gitu ya. Oleh karenanya kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Bisa diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Quran ya. Nah itu. Tapi Junaidi Salat ini, pendeta Junaidi Salat yang sudah almarhum ini, dia memotong sampai Taurat dan Injil saja. Kata-kata Al-Qurannya tidak dipakai ya, ini tidak diambil sama dia. Inilah letak kecurangannya, ketidakjujurannya tuh di situ ya. Itu yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua saudara, dia mengatakan kalian tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Saya paham maksudnya. Umat Islam, dia mau menyerang umat Islam, kalau mau beragama yang benar dan agamanya diakui, mereka harusnya menegakkan Taurat dan Injil, menerima Taurat dan Injil. Mungkin ini yang maksud mereka itu, menerima perjanjian lama dan perjanjian baru yang bersumber dari Taurat dan Injil. Jangan khawatir, nah ini jawaban saya, jangan khawatir. Kalau kita amati baik-baik saudara, justru umat Islam yang telah melaksanakan dan telah mengamalkan isi dari Taurat dan Injil ini, perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Kalau boleh saya katakan, justru umat Islamlah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya, nah, justru umat Islamlah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di mana di sini dia katakan bahwasanya orang-orang Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Dan inilah narasi-narasi yang selalu dibangun oleh mereka. Kalau tadi dia mengatakan bahwa Bapak Pendeta almarhum ya Junaidi Salat curang, tidak jujur ya dalam mengutip sebuah ayat ya, maka kalau kita menganalisis kembali apa yang disampaikannya barusan, justru merekalah yang
uh, curang. Kenapa? Karena selalu selama ini dituduhkan bahwa Alkitab, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah dipalsukan. Sudah tidak ada lagi manuskrip daripada kitab suci Kristen itu tidak ada. Ya, memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Ya, kalau ada yang asli, kalau ada, ya silakan tunjukkan pada kita. Ya, silakan tunjukkan manuskrip Kristen itu. Ya, kemarin dari dulu itu Anda mengklaim bahwa Anda itu pengikut Yesus. Anda mengklaim bahwa Anda itu pengikut Yesus. Kita tahu bahwa Yesus itu kesehari-hariannya setiap hari dia berbahasa Aramaik, ya. Yesus itu berbahasa Aramaik, maka dari itu kita meminta, ya, atau saya meminta manuskrip Aramaik, karena langsung dari ajaran Yesus. Jadi karena Yesus itu berbahasa kesehariannya berbahasa Aramaik, maka tunjukkanlah manuskrip yang asli yang langsung dari Yesus, karena pastinya berbahasa Aramaik karena dia berbahasa sehari-hari. Nah, manuskrip Bible itu atau Bible memang tidak ada. Memang tidak ada. Yang ada manuskrip dari Yunani. Itu pun perjanjian baru. Jumlahnya itu sekitar kurang lebih 5.366 manuskrip. Itu dari Yunani. Itu perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Jadi tapi saya tidak meminta manuskrip dari Yunani. Kita nggak minta itu. Tapi silakan tunjukkan manuskrip yang berbahasa Aramaik. Ya, berbahasa Aramaik karena itu yang asli. Ya, baik. Mari kita lanjut lagi. Apalagi yang dia katakannya si bapak ini? Ya, Alkitab itu palsu semua. Ayat-ayat palsu semua. Ini yang mereka selalu sampaikan. Jadi kalau dia bilang orang Kristen kena batunya karena kita tidak beriman kepada Al-Quran, dia salah sekali. Karena orang Kristen itu tidak menerima Al-Quran dan Nabi Muhammad dan juga Allah. Jadi nggak mungkin kalian beriman dengan itu. Ya, itu hak Anda. Ya, itu hak Anda. Tidak percaya pada Islam, tidak percaya pada Al-Quran, tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu menjadi hak Anda. Ya, dalam konsep Islam itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak pernah memaksakan, ya. Ingat ya, itu hak pribadi dan menjadi hak pribadi kami. Itu Anda punya hak, kami juga punya hak. Hak pribadi kami sebagai umat Islam tidak percaya pada Bible Anda atau Bible Anda. Kami tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan, ya. Karena kami hanya percaya bahwa Yesus itu, kalau dalam agama Islam itu kami sebut sebagai Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu atau Yesus itu hanyalah sebuah utusan, ya. Karena kami menganggap bahwa Nabi Isa itu, Yesus itu hanya Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa tidak pernah meminta atau Yesus tidak pernah meminta untuk disembah. Ya, dan tidak pernah mengaku bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, olehnya itu kepercayaan kami dalam Islam, ya. Mohon maaf yang tidak percaya seperti itu. Nah, itu menjadi hak kami, ya. Terus mengapa kami tidak percaya pada Bible Anda? Ya, alasan terbesar adalah karena menurut kami Bible Anda itu sudah diubah oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi hak kami juga tidak percaya pada keimanan Anda, ya, wahai Pak TV Laskar ini, ya, Laskar Kristen dan sebagainya. Baik, kita lanjut lagi ya, video apa lagi yang dia pertontonkan. Nah, kalau dia mengutip ayat Al-Qur'annya tadi, bahwasanya kami tidak dipandang orang beragama jika kami tidak beriman kepada Al-Qur'an. Wih, Anda harus ngaca dulu, agamamu muncul di abad keberapa? Kekristenan sudah ada sebelum agamamu ada. Sudah terbentuk, orang Kristen sudah dianggap orang beragama terlebih dahulu, barulah muncul agamamu yang memutarbalikkan isi daripada Alkitab. Tuh Islam baru ada di abad ke-7 loh. Bikin ketawa ya. Duluan Kristen loh, kata dia. Nah, inilah ucapan orang yang tidak mau berpikir.
Ini ucapan orang yang tidak mau berpikir, mengatakan Islam datang di abad ke-7, duluan Kristen kata dia. Silakan baca sejarah. Islam itu muncul di abad keberapa. Jangan klaim-klaim Anda doang ya. Anda katakan bahwa Kristen itu lebih dulu katanya, datang di abad pertama kata dia. Ini kata Anda ya. Ya, Kristen itu datang di abad pertama. Ini klaim Anda aja sebenarnya seperti itu. Memangnya, mari kita berpikir, memangnya sebelum abad pertama itu nggak ada agama lain yang Anda klaim itu, ya? Sebelum Masehi itu, sebelum abad pertama ada agama, yaitu sudah ada agama Yahudi, ya? Sebelum Kristen yang Anda klaim sebagai lebih dulu, Yahudi sudah ada. Ya, agama Yahudi ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, artinya di sini apa? Mencari kebenaran itu bukan klaim-klaim siapa yang lebih dulu, ya. Nah, kalau agama Anda datang belakangan juga ternyata, ya, itu klaim Anda. Jadi beriman itu dari fakta, bukan katanya, ya. Baik, mari kita dengar lagi kira-kira apa lagi yang dia sampaikan si orang ini ya. Baik. Di mana diputar balikannya, ya. Saya kasih contoh tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya, di Alkitab lahir di kandang domba di Bethlehem. Di mana di Al-Quran? Di bawah pohon kurma. Kemudian, apa lagi yang diputar balikan? Soal orang tua daripada Yesus Kristus. Di Al-Quran orang tuanya Maryam, ibunya. Di Alkitab itu Maria, bukan saudara Harun. Karena berbeda zaman antara Maryam dengan Tuhan Yesus Kristus, atau dengan Maria ibunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sudah membandingkan antara Bible dan Al-Quran. Ya, Anda sudah membandingkan Bible dengan Al-Quran. Sekarang gini aja deh, ya gini aja ya. Mari kita bandingkan secara arkeologi aja ya, secara arkeologi. Nah, di Bible ya, di Bible Anda juga sudah mengatakan tadi Yesus dilahirkan di palungan ya, di kandang domba. Yesus dilahirkan di palungan di kandang domba. Sekarang bisakah Anda tunjukkan kepada kami kandang dombanya di mana? Kandang dombanya di mana? Kemudian palungannya mana? Itu di Bible ya. Ya. Dalam Al-Qur'an ya, Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma, atau Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma. Ternyata setelah ditelusuri dari berbagai macam artikel bahwa ilmuwan telah menumbuhkan kembali pohon kurma di zaman Yesus atau di zaman Nabi Isa alaihissalam, karena bibitnya ada. Jadi ilmuwan bisa menumbuhkan kembali pada zaman itu, pada zaman Yesus atau Nabi Isa. Sekarang kandang dombanya mana? Kalau Anda bisa tunjukkan pada kami, palungannya mana? Silakan buktikan di museum mana. Ya, berbicara masalah Maryam, saudaranya Harun dan sebagainya itu panjang kalau kita sejarahnya kita panjang. Nanti ya konten selanjutnya akan kita bahas itu. Baik, kira-kira apa lagi akan disampaikan sama si Bapak ini ya? Mari kita simak sama-sama. Jadi teman-teman sekalian, ya, yang banyak lagi yang mereka artinya berbeda daripada agama Kristen sebelumnya. Padahal katanya mereka beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi diputar balikan semua. Injil memang kita yakini. Ya, kita yakini, kami imani ada kitab Injil itu. Tapi bukan menjadi pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Ya, umat Islam. Ya. Injil dalam Islam adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ditulis para murid-muridnya pada zaman itu. Ya, setelah masa muridnya Injil dirubah-ubah. Ya, dirubah-ubah. Ingat ya, dirubah, bukan dipalsukan. Saya sekali lagi ingat ya, dirubah bukan dipalsukan. Karena kalau dipalsukan pasti akan nyari mana yang aslinya. Ya, ingat ya, dirubah bukan dipalsukan. Kami katakan seperti itu ya. Karena seperti itu pasti ada aslinya. Kalau kita bilang bahwa palsu, kalau kita bilang palsu pasti ada yang asli. Makanya kami bilang dirubah ya. Maka dari itu kami tidak percaya kitab Anda.
karena sudah bercampur dengan ideologi tangan-tangan manusia, ideologi dan manusia. Jadi kami tidak yakin bahwa kitab itu adalah kitab suci. Ini sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Silakan buka Al-Quran ayat surah Al-Baqarah. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bunyinya adalah fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Nah, sekali lagi ya, celakalah orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan bahwa ini dari Allah, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Jadi kitab zaman dahulu ini berdasarkan ayat ini, kitab-kitab zaman dahulu itu Injil diubah demi sebuah keuntungan. Jadi seperti itu. Kami tidak percaya kitab Anda adalah Injil karena sudah menurut sejarah itu sudah dirubah. Ingat ya, dirubah bukan dipalsukan. Lalu pasti mana yang aslinya? Makanya kami katakan tadi bahwa dirubah bukan dipalsukan. Saya kira seperti itu ya. Kami sudah jawab bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa yang curang adalah Islam mencurangi Kristen itu tidak benar. Nah, yang masalah Islam tahun berapa muncul silakan baca sejarah. Yang jelas bukan di abad yang ke-7, itu keliru. Ya, baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.